Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dari Palembang? Masya Allah, terima kasih banyak. Di mana udah di mampir ke Palembangnya, Bu? studio. Di mana di Palembangnya? Di mana Palembangnya? Oh Pusri. Pusri. Oh Masya Tahu nggak Pusri? Allah. Terima kasih banyak dan juga jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah ya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Apa sih temanya? Temanya adalah semua wanita itu ingin dirayakan. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita ngintip lagi nih video tayangan kali ini tentang apa? Alhamdulillah punya suami yang mau merayakan istri. Coba kayak gimana tayangannya? Ini dia tayangannya. Allah saya banget itu Ustaz Maulana kayak gitu di rumah. Biasa aja dong lihatnya. Tepuk tangan dong Bu tayangannya. Kalau Bu. itu yang Apa sih? bagus. Kalau Anda naluri pembantu. Oh ya Allah, masih aja salah. Bib izin Bib ya. Kalau kita lihat nih maksudnya di rumah perempuan itu kok dibilang capek banget. Pagi-pagi udah beberes rumah betul Ibu ya? Masak buat anak dan suami betul. Tapi banyak yang laki-laki atau suaminya ini ngerasa ngelihatnya biasa aja. Itu kan kewajiban kamu. Masak, beres-beres rumah. Padahal capeknya minta ampun. Kadang istri minta dibantu, betul apa betul? Betul. Suaminya malah lele nontonin itu sosial media aja ngeliatin handphone. Pegel gak Bu? Pegel. Nauzubillah min zalik. Nah ini bagaimana nih Bib ya. Rasulullah luar biasa memuji Sayyidatina Aisyah. Memanjakan Sayyidatina Khadijah. Bagaimana nih kita sebagai suami juga bisa merayakan istrinya seperti Rasulullah kepada istrinya. Mohon izin silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Terkadang suami itu menuntut istri itu terlalu lebih atau berlebihan. Pengen seperti Sayyidatina Khadijah. Tapi dia tidak pengen seperti Rasulullah. Artinya kalau kau pengen istrimu seperti Sayyidatina Khadijah, kau juga harus mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui semuanya, istri itu bukan pembantu. Ya, litaskunu ilaiha, kita tinggal menikah, mengambil kita anak orang itu kita harus pelihara dengan bagus. Kita harus didik dengan bagus. Bukan istri itu ketika kita nikahi jadi tukang cuci, jadi tukang cuci piring, jadi tukang ngurusin anak-anak. Beliau mengurusin anak-anak itu dengan rahim karena ada rahmah. Karena ada kasih sayang yang begitu hebat. Jadi suami itu jangan segala sesuatu itu menyerahkan kepada istri. Ya, sekali-sekalilah ikut membantu atau mungkin dengan senyuman. Sudah mungkin dengan senyuman suami atau memuji istri ketika membantu rumah tangga itu sudah mungkin menghilangkan kepenatan. Oh bahasanya penat loh, paham gak Ustaz Maulana? Penat. Paham, Ya, Masya Allah. kepenatan artinya dengan kecapean dia itu sudah terbayarkan dengan tambahnya kasih sayang seorang suami terhadap istri tersebut. Ingatkan, kita sedikit-sedikit bantu seperti Nabi SAW. Kita tahu sejarahnya walaupun kita ulang-ulang tapi walaupun diulang-ulang orang tetap tidak mau mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasul. Rasul dia terkadang menjahit bajunya sendiri, artinya merapikan sendalnya, terkadang membantu urusan rumah tangga. Itu semua contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan juga laki-laki mengatakan oh itu kan nabi wajar hebat, nabi wajar mulia. Enggak. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan aku tidak utus seorang nabi, aku tidak utus seorang rasul, aku tidak utus ulama-ulama para pewaris ini apa? Illa liyuta. Artinya kecuali untuk ditaati. Bukan hanya kita pandai dengar oh Nabi bagus ya dengan keluarganya, oh Nabi indah ya dengan keluarganya. Kita hanya pandai mendengar saja tapi tidak pandai untuk melakukan atau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Itu salah. Jadi jangan pernah mengatakan oh itu kan Nabi. Jadi penatnya seorang istri, keringat seorang istri itu Masya Allah begitu hebat. Maaf kalau kita bayar pembantu berapa yang harus kita bayar. Jadi harus menghargai juga. Istri yang mengambil tugas tersebut minimal suami menyenangkan dan merayakan hatinya. Masya Allah benar. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Apalagi anaknya banyak. Coba bapak-bapak ditinggalin tuh anaknya di rumah. Istri jalan-jalan ke luar negeri. Gak sakit kepala tuh Pak.
Sakit kepala ya Pak ya, apalagi anaknya kecil-kecil, Masya Allah luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya mau kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang sebelah sini dulu deh. Oke iya, Ibu boleh turun. Silakan Ibu, maaf Pak dikasih jalan. Masya Allah, pelan-pelan Ibu. Aduh ngeri. Oke sini Bu, silakan Bu. Sebelah sini aja Ibu. Iya, oke boleh. Silakan perkenalkan namanya. Nama saya Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina dari Majelis Taklim Nurul Yakin Palembang. Tepuk tangan dong buat Ibu Herlina dari Nurul Yakin. Berarti yakin juga nih pertanyaannya. Apa nih pertanyaannya Bu? Mau nanya sama siapa? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Wih luar biasa dipilih. Ya, langsung jalan. Oke, mau bertanya apa Ibu? Ustadz, saya mau bertanya. Ya saya jawab lah. Iya iyalah. Ustadz, seorang wanita itu tidak minta yang sempurna. Masya Allah. Tetapi minta diperhatikan. Cie. Cie. Bagaimana caranya Ustadz membuat suami yang cuek itu, Oh yang cuek. suami yang cuek tadi bisa berubah untuk merayakan kita. Iya. Bagaimana Ustadz? Iya Ibu. Ibu Terima bertanya kasih. sama orang yang tepat Bu. Iya. Istrinya mau ngelahirin aja berangkat sendiri naik beca. Oh. Iya ini Bu bener banget Bu. Tapi kasih duit Bu, ini luar biasa. Makasih banyak Ibu, Masya Terima Allah. kasih Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sini aja, Ibu di sini aja. Oke, gak apa-apa. Jadi mohon maaf tanpa mengguranya mengingatkan, saya mau klarifikasi dulu Mas Fadli. Betul, 4 anak saya tidak pernah dampingi karena kita tidak tahu kan kapan lahirannya kan. Oh Masya Allah. Karena istri saya kan lahirannya normal semua. Oh ya Allah, ini pembelaan atau gimana ini? Enggak pembelaan. Saya cuma berkata, berapa biaya sesar? 17 juta. Wah. Kalau begitu saya kasih kau 20 juta. Oh, begitu? Kalau kau sesar, kasih dokter. Kalau Ah. kau tidak sesar, kau yang ambil. Wah. Makanya dia nggak usah sesar. Coba tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah. Jadi istri suruh milih sendiri. Iya. Sisanya kalau sesar kalau lahirin normal buat istrinya. Iya, saya bilang kalau kau Masya sesar, Allah. kasih dokter. Kalau kau tidak sesar, kau yang ambil. Oh baiklah kalau begitu. Nah, sesar lah dia. Nah, jadi buat kita sebenarnya, kepada istri wanita-wanita yang merasa bahwa suaminya cuek. Tahu nggak? Laki-laki itu tidak punya rahim. Yang punya rahim itu perempuan. Tapi laki-laki itu punya tanggung jawab. Maka ketika ada suami cuek, maka istrilah yang reaktif. Oh, aktif, harus aktif. Ya, lebih aktif Lebih maksudnya. aktif ya? Iya. Lebih Aktifnya aktif. gimana Pak Ustadz? Aktifnya jangan terlalu banyak kode-kode. Ngomong apa adanya to the Iya, point. dia membuat biasa kesel, dia sendiri yang kasih kode, dia sendiri tidak tahu kuncinya. Cara membuka kode-kode itu dia sendiri. Nah gini, mohon maaf, wanita harus bersabar menghadapi suami, ridho atas pemberian suami, dan bisa memaafkan atas kekurangan suami. Karena betul tadi kata Habib bahwa banyak wanita, banyak laki-laki berharap istrinya kayak Khadijah, tapi dia tidak seperti Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita kamu harus tuluki Rasulullah, tapi dia tidak bersikap seperti Aisyah, Khadijah dan sebagainya. Mohon maaf, maka seorang istri harus memberikan penjelasan bahwa saya mau ini, saya mau ini. Mau ini. Ngomong. Suami itu kalau kau ngomong pasti senang dia. Banggakan atas pemberian suami. Oh ya berarti harus memberikan apa ya? Ibu harus terus Apresiasi terang. gitu. Apresiasi. Terus terang juga sama suami. Aku senang, aduh. Masya Allah. Itu pegang tangan suami, ajarin caranya. Terima kasih.
Iya, udah habis waktunya makanya kasih suruh tepuk tangan sama Habib, Masya Allah. Makasih banyak Ibu. kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibunya, Masya Allah. Silakan duduk Ustadz Maulana juga. Kita lanjut lagi kali ini kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Tapi kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oke, gantian dari sebelah sini. Wah, Ibu ya, oke. Oh yang tadi nih, Ibu boleh turun Bu. Masya Allah. Ini yang lihat foto tadi pengen suaminya kayak gitu nih, Masya Allah luar biasa. Bagus banget gelangnya emang. Silakan Bu, perkenalkan dirinya, mohon izin. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Yuli Heriati, biasa dipanggil dengan Yuli Etik. Ibu Yuli Eti, dari mana Ibu? Dari Palembang Bapak, Dari dari Palembang. Majelis Taklim Darul Yakin Palembang. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Yuli. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat sama Ustadz yang ganteng itu. Oh yang ganteng, Bu yang ganteng udah. Oh maaf, yang ganteng yang ini. Maaf, boleh maju. Karena yang maunya yang itu saya bilang cakep. Oh iya, Habib boleh maju? Ustadz Syam boleh maju Ustadz Syam? Mohon izin ya Allah. Ibu semalam nggak tidur ya? Iya. Kurang Ibu tidur. semalam nggak tidur? Ibu jangan jauh-jauh Bu, sini sebelah sini aja. Karena baru Iya. Ibu yang Enggak bilang ngebayangin Ustadz Maulana. Oh, Iya. karena baru Ibu yang bilang beliau ganteng. Iya. Ibu adalah orang pertama katanya. Silakan curhat apa Ibu? Izin Ustadz, pertanyaan ini dari perwakilan teman saya. Heeh. Jadi dia bilang kalau ke sini tolong sampaikan, saya mau curhat gitu kan. Anggap saja namanya Siti Aisyah. Oh Masya Allah. Ya. Bukan mawar, biasanya Bukan, orang pakai bukan. mawar. Kalau mawar berduri Ustaz. Cuma berduri, Nggak sakit usah. nanti kalau ketusuk. Silakan Ibu lanjut. Jadi teman saya itu, dia itu punya rasa sakit hati yang berlebihan, yang sampai membuat dendam yang begitu dalam. Dia sudah berusaha semaksimal dia dengan berdoa, mengikhlaskan, memaafkan. Bahkan dengan orang yang menyakiti dia sudah bilang, aku memaafkan kamu. Tapi tidak dari hatinya. Walau Ini maaf Ibu Yuli. Ini permasalahannya nih di mananya nih? Kenapa dia bisa sampai sakit hati? Apa yang membuat dia sakit hati? dia dikhianati Ustadz Ya nanti sama siapa Ibu? sama orang terdekatnya. Orang terdekatnya. Orang terdekat ini bisa sahabat, bisa saudara nih. Sakitnya itu karena saudara. Oh saudara, apa yang Ya. dilakukan saudaranya bikin dia sakit hati Ibu? Ya dikhianatin. Enggak, mengkhianati apa Bu? Maaf nih, kita lebih spesifik ya bertanyanya. Mengkhianati apa yang Jadi dikhianati? suaminya itu selingkuh sama Saudaranya sendiri? iya Astagfirullahalazim. saudara teman tadi maksudnya. Bukan saudara suaminya. Iya. Terus dia sakit hati sama saudara-saudaranya itu. Iya. Oke, ini udah ada klarifikasi sebelumnya sama saudaranya itu atau gimana? Atau keluarganya bagaimana, tahu atau tidak? Ditutupin mungkin karena kasihan sama anaknya, sama keluarga kan malu seperti itu Ustaz. Oh, jadi Jadi saling tahu. dipendam aja sama dia sendiri, kisah dia pendam sendiri. Dia hanya memohon kepada Allah, ampuni saya ya Allah, kalau saya punya salah. Sedih amat hidup saya ya Allah. Iya, Ibu. Begitu berat cobaan saya begitu. Iya. Coba Habib dijawab dulu Bib. Agak biar tenang Bib, mohon izin silakan Bib. Artinya inilah kenapa ada peraturan daripada Islam itu kita tidak boleh bebas kepada ipar. Makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah ya seperti kematian, seperti neraka. Karena kebebasan, karena ipar ini kan bukannya mahram. Orang tidak bisa, nanti kadang-kadang kita, sudah sekalianlah ikut suami saya, misalnya anterin ikut kerja atau segala macam. Nah itu berbahaya. Jadi sebenarnya introspeksi diri kita dulu, apa yang bisa menyebabkan seperti itu? Apakah kita yang memang mencari artinya terlalu dibebaskan untuk bergaul dengan ipar, itu memang kurang bagus. Kalau laki-laki sama laki-laki tidak masalah, perempuan sama perempuan tidak masalah. Tapi laki-laki sama perempuan itu sangat bermasalah. Nah kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana? Sudah kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, perlu musyawarah, perlu nasihat yang kuat, kemudian diminta taubatnya, saling memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati wajar, manusiawi.
kita kesel dengan kejadian seperti itu adalah manusiawi. Tapi bagaimana, apa kita mau menghancurkan rumah tangga? Kan tidak. Minimal dijauhkan, kemudian jangan sampai lagi mereka bertemu, kemudian bangunlah rumah tangga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat, ajak suami hadir ke majelis ilmu supaya dapat pencerahan. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Masya Allah, taala. nauzubillah. Ditambahkan Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Tapi gimana Bu sekarang rumah tangga mereka nih? Mereka masih bersama atau mereka sudah pisah? Terakhir kemarin dia cerita masih tetap bersama demi anaknya, demi keluarganya. Jadi dia tidak sakit hati sama suami, dia sakit hati sama Sakit saudara. hati semuanya, Oh subhanallah, tapi dia berusaha tetap bersama. tetap bersama. Oh baik, urusan hati itu kan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala memang hati kita kesel tapi kita tetap menunjukkan akhlak yang baik. Sebenarnya sudah benar itu. Jadi kalau dikatakan saya sudah maafkan Ustaz tapi hati saya sakit sekali. Setiap saya lihat wajahnya tidak bisa saya lupakan. Ya wajar. Tapi akhlaknya tetap diperbaiki. Artinya mentang-mentang dia punya salah jangan sampai setiap melihatnya suuzon aja, enggak gitu. Jadi kalau melihatnya tetap biasa aja, kalau bisa jaga jarak sudah. Kenapa? Kalau bersama tambah banyak dosa nanti setiap ketemu saya suuzon, setiap ketemu saya anggap dia pelakor, setiap ketemu saya anggap dia pengkhianat. Lebih baik saya tidak ketemu, itu silaturahim namanya. Jadi kadangkala menyambung silaturahim itu bukan bertemu, justru menjaga jarak itu menyambung silaturahim. Karena semakin sering ketemu, semakin kesel lihatnya, semakin susah maafin. Lebih baik jarang ketemu. Nah, sampaikan sama teman ibu. Masya Allah, Baik. begitu Ibu ya. Masya Allah, biar Ibu tenang juga. Ibu di sini aja dulu. Nah, ini buat jamaah yang di rumah. Saya mau nyampe nih. Apa tuh? Buat semua penonton setia Islam itu indah. Betul. Yuk mau lihat langsung dan ikut belajar. Mau dong. Dan bersalawat bareng kita semua di Tabligh Akbar. Islam itu indah akan hadir secara langsung di lapangan Sunburst Sunburst BSD. Di acara Trans TV Festival. Harinya? Ingat catat, hari Sabtu Hari tanggal Sabtu. 2 Agustus 2025. Catat tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan karena semuanya gratis. Datang aja, ramaikan dan bawa hati yang rindu akan ilmu dan keberkahan. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.